Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 2 halaman 92. Di pembelajaran 2 ini materi yang akan kita pelajari yaitu muatan SPDP, Bahasa Indonesia, dan IPA. Pertama, kita akan belajar muatan SPDP. Muatan SPDP ini materinya yaitu jenis reklame, poster, dan brosur. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai reklame. Nah, masih ingatkah kamu tentang reklame? Ya, reklame adalah cara untuk mempromosikan atau memperkenalkan suatu produk atau kegiatan tertentu kepada masyarakat. Jenis reklame yang sering kita jumpai di jalan umum yaitu poster dan brosur. Poster adalah reklame berupa selembaran kertas dengan ukuran lebih besar yang berisi informasi disertai gambar yang menarik. Poster biasanya diletakkan dan dipajang di tempat umum atau tempat yang sudah disediakan. Di dalam poster terdapat judul poster, nama penyelenggara, informasi terkait isi poster, dan kontak yang dapat dihubungi. Nah, itulah penjelasan mengenai reklame. Coba kamu perhatikan buku kamu halaman 92. Pagi itu Udin dan teman-teman diminta oleh Pak Guru untuk menceritakan pengalamannya saat perjalanan menuju sekolah. Udin dan teman-teman bercerita secara bergantian. Saat satu anak bercerita, anak lainnya mendengarkan dengan seksama. Tiba saatnya giliran Udin bercerita. Udin bercerita saat perjalanan menuju sekolah melihat beberapa papan reklame yang menarik. Udin melihat reklame yang berbeda-beda. Ada reklame berisi informasi layanan masyarakat, ada reklame berisi ajakan membangun masyarakat sejahtera supaya negara kuat, ada juga reklame yang berisi penawaran suatu produk dagang. Sekarang buka buku kamu halaman 93. Di sini ada reklame. Amati reklame ini sejenak, Nak. Setelah mengamati reklame di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nah, di sini kita mari jawab bersama-sama ya, Nak. Nomor 1. Apa bunyi tulisan pada papan reklame di atas? Jawabannya yaitu tulisan reklame tersebut berbunyi tentang ucapan selamat menunaikan ibadah puasa dan ajakan untuk memiliki 2 anak. Pertanyaan kedua, gambar apa yang terdapat pada papan reklame di atas? Jawabannya yaitu gambar yang terdapat pada reklame adalah gambar keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak. 3. Apakah tujuan pembuatan dan pemasangan reklame tersebut? Jawabannya yaitu tujuan dari reklame tersebut untuk menjalankan dan menghidupkan kembali program KB di tengah-tengah masyarakat. Soal keempat yaitu lembaga apa yang memasang reklame tersebut? Jawabannya yaitu dibuat oleh BKKBN. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 93 dari materi SPDP ya, Nak. Sekarang kita buka halaman selanjutnya, halaman 94. Nah, di sini ada teks. Teks tersebut yaitu teks non-fiksi. Dari teks non-fiksi tersebut, kita dapat menentukan gagasan utama dari teks yang didengar. Gagasan utama dapat ditemukan dari teks yang kita dengar. Gagasan utama dapat terletak di awal, tengah, atau akhir paragraf. Langkah-langkah menemukan gagasan utama dari teks yang akan dibacakan. Yang pertama, dengarkan teks yang dibaca dengan sungguh-sungguh. Kedua, catatlah kalimat utama yang kamu peroleh dalam teks yang dibacakan. Ketiga, tentukan gagasan utama dari kalimat utama tersebut. Nah, di sini kan kamu diarahkan untuk mendengarkan teks.
Jadi di sini Ibu akan membacakan teks yang ada di halaman 94. Coba dengarkan dengan seksama ya nak. Macam-macam reklame. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk, sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Reklame dibuat menarik sehingga orang yang melihat ingin mengetahui informasi yang disampaikan, tertarik dengan ajakan yang disampaikan, dan ingin memiliki, menggunakan, atau membeli barang yang ditawarkan. Ada bermacam-macam reklame. Ditinjau dari tujuannya, terdiri atas reklame komersial dan reklame non-komersial. Ditinjau dari sifatnya, terdiri atas reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Ditinjau dari jenis, terdiri atas reklame audio, reklame visual, dan reklame audio visual. Reklame media visual dibagi dua jenis berdasarkan pemasangannya, yaitu reklame dalam ruang dan reklame luar ruang. Reklame dalam ruang biasanya ditempatkan di dalam gedung yang strategis dan dapat dilihat orang secara jelas. Reklame di luar ruang biasanya ditempatkan di luar gedung yang sering dilalui orang. Misalnya, pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Contoh reklame media visual yaitu baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Perhatikan gambar beberapa contoh reklame media visual berikut. Perhatikan gambar di halaman 95 ya nak. Baiklah anak-anak, itulah tadi teks yang kamu dengarkan adalah teks non-fiksi. Teks non-fiksi tersebut terdiri tadi dari 3 paragraf. Jadi setiap paragraf tersebut memiliki gagasan utama. Maka itu sekarang tugas kamu yaitu mencari gagasan utama pada paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Tugas tersebut kamu buat seperti tabel yang ada di halaman 96 ya nak. Perhatikan halaman 96. Di sini adalah tugas kamu yaitu muatan bahasa Indonesia. Sekarang kamu perhatikan halaman 96 bagian bawah, kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Di sini ada contoh reklame mengenai seminar remaja. Remaja zaman now dan positif saat memasuki pubertas. Dari judul reklame tersebut kita masuk ke materi IPA yaitu masih membahas mengenai pubertas. Perhatikan halaman 97. Ingatkah kamu mengenai masa pubertas? Coba tuliskan kembali ciri-ciri masa pubertas anak laki-laki dan anak perempuan pada selembar kertas. Kemudian kumpulkan hasil tulisan kamu kepada gurumu. Nah, di sini arahan buku kamu menuliskan kembali ciri-ciri masa pubertas. Tetapi ibu minta tidak perlu ditulis, ibu hanya ingin kamu mengingat kembali materi pubertas dan ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki dan perempuan. Jadi sini ibu akan mengulang kembali materi tersebut. Ibu harap kamu akan mengingatnya ya nak. Masa pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada pembelajaran sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada masa pubertas ciri-ciri fisik pada masa anak-anak perlahan akan menghilang, sehingga ciri-ciri fisik masa pubertas akan mulai tampak. Perubahan pada masa pubertas dikendalikan oleh hormon tubuh. Perubahan yang terjadi berupa perubahan fisik, perilaku, dan pola pikir. Hormon dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu dalam tubuh. Hormon-hormon yang dihasilkan laki-laki dan perempuan berbeda, sehingga perubahan yang terjadi pada masa pubertas juga berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya, laki-laki mengalami tumbuh kumis, sedangkan perempuan tidak tumbuh kumis.
Selanjutnya, kamu baca kembali tugas yang pernah Ibu minta, yaitu untuk mencari ciri-ciri fisik masa pubertas laki-laki dan perempuan. Jadi tugasnya IPA ini kamu hanya mengulang-ulang kembali materi tersebut, kamu baca-baca kembali ya nak. Jadi tugas hari ini hanya muatan bahasa Indonesia halaman 96. Kita sudahi pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.